يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu rasuluh shadiqal wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika khatamin nabiyyin wa akramil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa farij alal muslimina ya qawi ya matin wa qfishar zalimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin muhyin nufus salatan aina biha ala jami'id durus wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad habibil mahbub syafil li farjil kurum wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Ma ba'du. Kita tiba sekarang di rangkaian review atau ringkasan dari bab af'alut tafdil yang terdiri dari kalau tidak salah 10 bait af'alut tafdil. Jadi menjelaskan af'al, wazan af'al yang fungsinya lit tafdil, memberikan makna pengutamaan. Sebagaimana saya pernah sampaikan, at-tafdil ini artinya bisa lebih, paham? Lebih daripada, paham? Atau berarti paling. Berarti kalau paling tidak perlu daripada. Ali paling pintar ya, tak perlu daripada. Kalau Ali lebih pintar berarti daripada. Paham ya? Paham ya? Nah, isim tafdil ini diwazankan af'alah. Jadi kalau alimah a'lam. Paham? Fahimah afham. Kemudian syariah asra, lebih cepat. Paham? Paham? Qawiyah aqwa dan sebagainya. Pembahasan af'alut tafdil di dalam alfiyah secara ringkas dengan menggabungkan dari keseluruhan bait bab af'alut tafdil itu dibagi 3. Yang pertama, ketentuan umumnya, syurutuhu. Paham? Paham? Apa syarat-syarat af'alut tafdil? Tidak sulit. Ay yakuna ayyusagha di ayyusagha di halo disigat mimma dari lafad yusahu yang disigat litta'ajjub. Syarat utama isim tafdil itu diambil dari lafad yang memenuhi syarat untuk dijadikan fi'il baik wazan af'aluh atau af'ala atau af'il bih. Jadi apa yang bisa disirat isim tafdil? Yaitu semua lafad yang bisa disirat fi'il ta'ajjub. Paham? Wasuhuma gimana? Yang keras. Di situ ada 7 syarat isim sirat ta'ajjub, fi'il ta'ajjub. Maka 7 syarat itu juga berlaku untuk isim. Untuk isim. Misalkan syarat pertama apa? Harus sulasi. Dahrajah tidak bisa.
Paham? Syarat yang kedua apa? Mutasarrif. Tidak boleh ja. Tidak boleh ja. Yang ketiga qabilun litafdil, bisa menunjukkan makna lebih dari yang lain. Saya dulu ngasih contoh mati, tidak bisa. Karena tidak ada si A lebih mati daripada si B, tidak bisa. Kalau mati ya mati. Paham? Paham? Kemudian yang keempat, tam, tidak boleh dari fiil. Kemudian yang kelima, apa? Berarti tidak boleh. Tidak boleh. Kemudian yang kelima, oh ya, nomor 6. Tidak memiliki sifat, isim sifat yang berwazan af'ala tidak memiliki sifat yang berwazan af'ala fa'la. Tidak bersifat af'ala fa'la, ini mudzakarnya, muannasnya. Seperti misalkan aswad, pokoknya warna-warna itu semuanya berwazan sifatnya af'ala fa'la. Aswad hitam, bukan lebih hitam. Makanya tidak bisa disighah tafdil, tidak bisa disighah ta'ajjub karena wazannya memang af'al. Jadi nanti kabur, apakah ini af'al sifat biasa, Zaidun al-aswadu, apakah ini tafdil, tidak jelas. Paham ya? Makanya tidak bisa dari wazan sifatnya, dari wazan yang punya sifat. Nah, semua warna itu sifatnya af'ala fa'la. Hitam, aswad, merah, ahmar, kuning, asfar. Paham? Kemudian yang ketujuh, tidak menunjukkan makna bina maf'ul. Sudah selesai. Jadi syarat-syarat isim tafdil ini ayyusara mimma yusawu litajub. Paham? Paham? Itu pembahasan yang pertama. Kemudian pembahasan yang kedua, B, ahwaluhu, kondisi-kondisi dari af'alut tafdil. Kondisi af'alut tafdil itu ada 3 dengan konsekuensinya masing-masing. Paham? Paham? Yang pertama, kondisi yang pertama, mujarrad min al wal idhafah. Kondisinya tidak ada dan tidak mudhaf. Paham? 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 Nah, dalam kondisi seperti ini yang artinya paling, ini yang artinya lebih, Pak? Yang artinya lebih, bukan paling. Paham ya? Ketika mujarrad isim tafdil itu artinya lebih. Paham? Paham? Apa hukumnya ketika af'alut tafdil
mujarrad, hukum pertama harus ayyakuna mufradan mudzakkarun. Mufradun mudzakkarun wa huwa mufradun mudzakkarun. Hukum pertama harus mufrad mudzakkar. Istilah di situ istilah nahwu tazkir dan tauhid. Paham? Tazkir dan apa? Tazkir dan halo. Lo can kok ki buru. Tazkir dan iya tauhid masdarnya. Tazkir dan halo. Tazkir itu artinya harus. Tazkir artinya apa tauhid artinya? Halo. Cak kerengek kena. Yang kedua, hukum yang kedua ketika isim tafdil mujarrad, hukum yang kedua B. Penghapus. Hukum yang pertama ayyakuna mufradan mudzakkaron. Yang kedua wa ayyakuna ba'dahu min. Paham? Paham? Lafdzon au takdiron. Jelas? Jelas? Contoh yang paling memenuhi ketentuan ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Kahfi, ana kaqaulihi ta'ala, ana aksaru, halo, ana aksaru malan wa a'azzu nafaron. Perhatikan, ana aksaru minka mesti artinya paling banyak atau lebih banyak? Oi, cak renget. Artinya apa? Mesti lebih banyak, tidak paling. Karena ada apa? Ngerti? Ngerti? Minnya ada yang min takdiron wa azu nafaron, ay wa azu minka nafaron. Paham? Paham? Dan tetap harus mufrad mudzakkar. Mau mufaddalnya itu tasniyah atau jamak, mau mufaddalnya itu mudzakkar atau muannas, isim tafdilnya tetap mufrad mudzakkar. Paham? Paham? Az-zaiduna misalkan asra'u minal hindati. Paham? Al-hindatu ajmalu minaz zaidina. Paham? Paham? Jelas? Ditulis dulu. Kita lanjutkan. Ahwal dari af'alut tafdil yang kedua. Ahwal dari af'alut tafdil yang kedua, mashuba'al, disertai al. Nah, ini yang artinya paling. Paham? Paham? Ketika af'alut tafdil didahului
al, maka dia punya dua konsekuensi. Yang pertama, harus ayyakuna mutabiqan. Ayyakuna mutabiqan lil mufaddal. Harus sesuai dengan mufaddalnya. Konsekuensi kedua, Allah yu'ta ba'dahu bimin. Setelahnya tidak boleh diberi min. Paham? Paham? Nah, ini biasanya jadi khobar atau jadi naat. Paham ya? Contoh, Zaidun yang jadi naat. Ja'ah Zaidun al-afdalu. Paham? Paham? Atau jadi khabar. Az-Zaidani humal afdalu. Az-Zaidani humal afdolani. Harus huma ini dhamir fasol. Itu biasanya digunakan ketika mubtada dan khobar sama-sama makrifat. Makle etemu biar ketahuan bahwa ini khobar bukan naat gitu loh. Kalau az-Zaidanil afdolani seolah-olah afdolani naat. Al-kalamu huwal lafdhu. Paham? Paham? Harus mutabik. Ja'at Hindun al-fudla. Paham? Paham? Atau az-hindatu hiya hunnal fudlayat. Al-hindatu hunnal fudlayat. Paham? Jadi harus mutabik dan tidak boleh ada ini. Yang berarti apa? Zaidun al-afdalu, yang paling, bukan yang lebih, yang jelas. Tulis dulu. Baik, sebelum kita ke kondisi yang ketiga atau terakhir, melasat kosot lagi. Hah? Oh. Tadi ada yang saya lupa. Sebelum kita ke kondisi yang ketiga, masih terkait kondisi yang pertama. Berarti ini catatannya letakkan di bawah kondisi yang pertama. Paham? Halo? Wa yajibu taqdimu min ala af'alit tafdil. Min layam min wajib. Min wajib di min wajib. Halo, akar ngek boleh. Atas idza kanat, jika min itu idza kana ya, idza kana majruruha, jika yang oleh jadi ha kembali ke mana? Siapa bunyi isim tafdil? Mak dijirkan isim tafdil. Idza kana majruruha, jika halo ismastifhamin adalah berupa paham?
au mudhafan atau ilas mistifhamin pada paham. Maka minnya bukan minnya saja, otomatis dengan majrurnya, paham ya? Contoh yang pertama, yang majrurnya berupa isim tifham, mimman anta afdalu, paham? Paham? Atau yang majrurnya min zaujiman anta, min zaujiman anta aqwa, paham? 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 Zaud memang bukan isim tapi dia mudhaf kepada isim istifham. Paham ya? Paham ya? Ini dicatat dulu. Catatannya letakkan setelah penjelasan yang nomor ahwal yang nomor 1 ya. Tadi terlupa. Baik, sekarang kita lanjut ke kondisi ketiga. Paham? Kita lanjut ke kondisi ketiga. Kondisi ketiga mudhaf. Paham? 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 Halo? Hukumnya ketika mudhaf yang mesti A alla yu'ta ba'dahu bimin. Tidak boleh ada. Berarti jelas ketika mudhaf ini yang berarti apa? Lebih atau paling? Paling. Paham? Paham? Alla yu'ta ba'dahu bimin. Tidak boleh diikuti oleh min. Paham? Paham? Yang kedua, B mufrad mudzakkar sama dengan mujarrad. Paham ya? Paham ya? Idza kana mudhafan ila nakiratin. Wajib mufrad mudzakkar jika mudhaf pada paham? Paham? Contohnya nahu. Kalau alla yu'ta ba'dahu bimin berlaku umum. Pokoknya mudhaf tidak boleh ada min. Nah, sekarang wajib mufrad mudzakkar itu jika mudhafnya mudhaf ilaihnya berupa isim nakirah. Paham? Paham? Misalnya Zaidun afdalu qaumin, Hindun ajmalum ra'atin. Tidak boleh jumlah. Paham ya? Tidak boleh dimuan. Tidak boleh dimuan. Paham? Zaidun afdalu rajulin. Jelas?
Zaidun afdalu rajulin. Jelas ya? C. Yajuzu yajuzu mutabaqatuhu yajuzu ayyakuna mutabiqan. Paham? Paham? Boleh dia mutabik. Jelas? Yajuzu biar enggak sulit. Jawazul mutabaqah gitu aja. Jawazul mutabaqah masdarnya. Jawazul watarkuha dan meninggalkan apa? Meninggalkan apa? Tak ngiding. Ngerti? Contohnya yang mutabaqah. Qoulihi ta'ala akabira mujrimiha. Salah ini. Bentar. Kok bisa jawazul? Yang ketiga jawazul mutabaqah watarkuha idza kana mudhafan ila kerengat ma'rifatin. Kalau mudhaf ilaihnya berupa maka tidak harus mufrad mudzakkar. Paham? Kalau Allah yu'tabadahu bimin tetap. Paham? Jadi boleh mutabik, boleh tidak mutabik, boleh mutabaqah, boleh tidak mutabaqah. Contohnya yang mutabaqah. Kaqaulihi ta'ala akabirah mujrimiha. Ini mutabik. Akabir ini jamak, isim tafdilnya jamak, mufaddalnya jamak juga. Paham? Paham? Mufaddalnya akabir mudhaf kada mujrimi. Mujrimi ma'rifat apa nakira? Karena mudhaf pada isim ma'rifat. Ngerti? Contoh yang tidak? Wa qaulihi ta'ala. Contoh yang tidak mutabik. Ahrasan nasi ala haya. Wakana ya, ada kanahnya. Wah, kok ada kanahnya. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin. Ahrasa jamak apa mufrad?
Padahal hum berarti tidak mutobik, tidak mutobakoh. Paham ya? Ini kalau mudhof ilaihnya isim ma'rifat. Tulis dulu. Baik, ahwal saya anggap selesai. Jadi 1 mujarrad, 2 diawali, yang 3 mudhof. Kalau mudhof pada isim nakirah wajib. Kalau mudhof tetap alla yu'ta ba'dahu bimin. Kalau mudhof pada isim nakirah wajib mufrad mudzakkar. Kalau mudhof pada isim ma'rifat boleh mutabaqah, boleh tidak. Paham ya? Kecuali, kecualinya ini setelah yang terbawah tadi. Setelah yang mudhof pada isim ma'rifat. Kecuali jika af'alut tafdil itu tidak dimaksudkan sebagai makna tafdil. Kecuali jika af'alut tafdil tidak dimaksudkan sebagai makna, tidak dimaksudkan untuk mengutamakan. Paham ya? Jadi yang C tadi gimana? Jawazul idza kana mudhofan ila ma'rifatin. Kecuali jika tidak dimaksudkan sebagai, kecuali jika sudah berubah bahasa Indonesia ini, tidak dimaksudkan sebagai, dimaksudkan makna tafdil. Apa? Tidak dimaksudkan makna, tidak ada maksud mengatakan paling. Paham ya? Paham ya? Maka wajib mutabaqah. Paham? Maka wajib mutabaqah. Contohnya misalkan nahu Zaidun wa Amrun a'dalal qaumi. Kalau yang dimaksudkan adalah Zaid dan Amr, itu 2 orang yang adil di dalam kaum, bukan yang paling adil, maka ini harus a'dala. Tidak boleh tidak mutobik, tidak boleh a'dalul, tidak boleh. Paham ya? Paham ya? Ai adilani. Paham? Fil qaumi. Jelas? Jelas? Halo? Oke. Kita lanjut ke kondisi yang ketiga. Kondisi ketiga dalam hal kita tahu bahwa isim tafdil itu isim sifat yang beramal. Sama seperti isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbah. Maka pembahasan yang ketiga adalah dalam hal i'maluhu, mengamalkan. Nah, pada dasarnya isim tafdil itu rafi'un. Apa? Lid dhamiril mustatir al-aidi ilal mufaddal, yang kembali kepada mufaddal. Paham? Paham? Halo? Halo? Paham? Illa, kecuali idza halla, menempati pun apa? Apa? Halo? Mahallal fi'li, di tempatnya fi'il. Wadzalika, isim tabdil yang dianggap menempati posisinya fi'il. Wadzalika,
Ba'da itu terjadi setelah nafyin au syibhihi. Serupa nafi itu istifham atau nahi. Paham ya? Paham ya? Terletak setelah nafi dan yang serupa nafi. Paham? Tak terekam. Terletak setelah atau yang serupa nahi atau apa? Yang serupa nafi itu nahi dengan istifham. Paham? Paham? Maka fakana, maka ada apa? Halo? Isim tafdil, af'alut tafdil, ya, rafi'an. Ini bukan fakana. Mana dah menghapus? Bukan fakana, fajazah. Apa ya? Halo? Fayajuzu ayyakuna rafi'an. Fayajuzu ayyakuna rafi'an lidh-dhahir. Maka dia boleh merofakkan pada isim dhahir. Paham? Contohnya di alfiyah, lantaro finnasi min rafiqin aula bihil fadlu minas siddiqi. Lantaro, kamu tidak akan pernah bisa melihat finnasi di antara min rofikin berupa seorang teman. Paham ya? Aula yang lebih utama. Terus bihi dengan teman itu. Ngerti? Al-fadlu pohon apa? Keutamaan. Nah ini al-fadlu ini jadi failnya apa? Aula. Al-fadlu minas siddiqi, daripada Sayyidina. Paham? Kamu tidak akan pernah bisa melihat, tidak akan pernah bisa menemukan teman yang keutamaannya lebih utama, gitu loh. Paham? Keutamaannya lebih utama daripada Sayyidina Abu Bakar. Untuk memudahkan, saya pakai contoh lain. Untuk memudahkan pemahaman manakala isim tafdil merofakkan pada isim zahir. Paham? Paham? Saya kasih contoh lain. Ini contoh lainnya. Ada di anunya itu, di mana? Di Ibnu Aqilnya itu. Ma ra'aitu rajulan ahsana. Ada? Ma ra'aitu rajulan, terus ahsana, terus fi ainihi, terus al-kuhlu. Al-kuhlu itu celak. Apa? Celak, ya celak. Ngerti celak? Halo? Ma ra'aitu rajulan ahsana fi ainihi al-kuhlu, terus minhu, terus fi aini Zaidin. Intinya begini, aku tidak pernah melihat lelaki yang celak di matanya, paham ya, lebih apa?
lebih bagus daripada celak di mata Zaid. Paham ya? Nah, kalau di sini tidak terlalu jelas untuk membedakan, yang di sini lebih jelas. Ciri-cirinya itu bisa disusun seperti ini. Disusun bagaimana? Satu, isim tafdilnya, apa fa'ilnya, apa? Fa'ilnya isim tafdil terletak di antara dua dhamir. Paham? Terletak di antara ini, dan ini. Ini. Paham? Yang mana dhamir pertama itu kembali kepada mausuf, kembali kepada lafadz yang disifati. Lafadz yang disifati lafadz apa di situ? Rajul, lelaki yang lebih baik. Ini paham? Paham? Dhamir kedua kembali kepada isim dohirnya, fa'il dohirnya. Minhu kembali kepada al-kuhlu. Jelas? Jelas? Itu ciri-ciri utamanya. Paham? Ini tidak disampaikan karena secara asal memang begini. Asalnya begini, cuma kadang memang tidak ditampilkan gitu loh. Paham ya? Paham ya? Halo? Seperti itu. Jadi bi'tibaro ini istilahnya nahwu itu apa istilahnya kasifah apa? Ibnu Aqil itu bi'tibaro ini. Bi'tibaro ini bagaimana? Jadi aku tidak pernah melihat lelaki, paham? Yang lebih baik celak di ketimbang celak. Paham? Yang ada di mata Zaid. Jelas? Jelas? Ke dalam kondisi seperti ini, Ahsan itu merofakkan kepada pada jelas? Jelas? Oke. Jadi saya kira af'alut tafdil sudah selesai reviewnya, dan insyaallah kita akan lanjutkan ke bab berikutnya apa? Naat. Sebenarnya ketika kita bicara naat itu tidak terlalu sulit jika kita sudah paham bab naat di jurmiyah, antara naat sababi dan naat hakiki. Baik, isim tafdil selesai. Jadi dalam isim tafdil kita banyak belajar tentang hal-hal di luar itu, ada banyak mengandung pelajaran. Pertama, antara isim tafdil, syaratnya isim tafdil sama dengan syaratnya fi'il ta'jub. Tafdil itu mengutamakan, melebihkan. Karena memang seseorang akan melebihkan apapun ketika dia sudah ta'jub pada dia, pada sesuatu itu. Kalian ta'jub pada sesuatu, kalian akan melebihkan. Kalian melihat sesuatu yang indah, ta'jub, maka kalian akan mengunggulkan sana itu lebih indah daripada sana. Kalian makan bakso takjub dengan rasanya, maka kalian akan melebihkan bakso di sana lebih enak daripada di sana. Jadi melebihkan itu biasanya muncul dari rasa takjub atau kagum. Paham ya? Dan termasuk pelajaran yang bisa diambil itu, isim tafdil secara umum merofakkan pada isim domir yang mustatir. Jadi memang sering atau kadang keutamaan seseorang itu tersembunyi. Paham ya? Keutamaan seseorang itu tersembunyi. Kadang apa yang nampak tidak sama dengan apa yang tersimpan. Makanya hati-hati merendahkan orang. Jangan-jangan dia lebih tinggi di hadapan Allah. Makanya kemudian kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala yashhar qaumun min qaumin asa yakunu khairam minhum." Janganlah suatu kaum merendahkan kaum yang lain, jangan-jangan yang direndahkan lebih baik daripada yang merendahkan. Paham? Wala yashhar qaumun min qaumin asa yakunu khairam minhum. Wala nisaun min nisain. Tidak boleh segolongan perempuan merendahkan perempuan yang lain.
asa ayyakunna khairam minhunna, bisa jadi yang direndahkan lebih baik daripada yang merendahkan. Makanya hati-hati, yang lebih ditakutkan jika yang kita rendahkan atau yang kita hinakan atau yang kita pandang dengan sebelah mata, apalagi tambah terpicing, sudah mandang sebelah mata tambah picing gitu, ternyata pas pada orang yang punya posisi tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Apalagi pas waliullah misalkan, naudzubillahi min dzalik. Makanya kita diajarkan untuk jika kita lebih muda, maka memandang yang lebih tua sebagai orang yang lebih dari kita. Perasaan kita bagaimana ketika melihat orang yang lebih tua dari kita? Perasaan kita adalah dia lebih tua dari saya, maka tentu amal baiknya lebih banyak dari saya. Paham? Kita tidak ada disombong di hadapan orang yang lebih tua. Kenapa? Karena kita merasa yang lebih tua kebaikannya mesti lebih banyak dari saya. Kita tidak jadi sombong. Di hadapan yang lebih muda kita pun tidak bisa sombong, karena kita dituntut untuk punya perasaan dia lebih muda dari saya, tentu dosanya lebih sedikit dari saya. Paham maksudnya? Paham maksudnya ya? Oke, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.